Jokowi putuskan ngantor di IKN jelang lengser demi menghindar dari demo besar-besaran di Jakarta. 40 hari lagi menjelang lengser sebagai kepala negara, Joko Widodo atau Jokowi putuskan bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Jakarta Jumat 6 September 2024. Beliau kan berkantor itu sampai tanggal 19 Oktober. Kemungkinan dari tanggal 10 September sampai 19 Oktober berkantor di IKN. Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian, kata Heru. Oleh sebab itu sejumlah satuan kerja terkait juga akan menyesuaikan dari keputusan orang nomor 1 di Indonesia ini. Kalau Setpres sudah mulai di sana, tapi kalau kementerian lain saya nggak tahu. Intinya Setnek yang bertugas sudah di sana sejak kemarin, ujar Heru. Saya mau sampaikan dulu terkait dengan kepindahan Jokowi per hari ini. Ini alasan Jokowi berkantor di IKN hingga purna tugas. Kabarnya kemarin. Ya, katanya per hari ini. Kepala Presidential Communication Office mengungkapkan alasan Presiden Jokowi berkantor di IKN mulai 10 September. 10 September tuh hari ini ya. Jadi kalau Jokowi masih ngantor di Jakarta, hari ini berarti ingkar lagi. Hingga 19 Oktober atau hingga purna tugas. Hasan menilai, Hasan ya bukan Heru Budi, menilai Jokowi ingin merasakan bekerja di IKN sebelum diestafetkan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto yang 5 tahun ke depan Prabowo Subianto akan bekerja di Jakarta. Konyol kan? Jadi IKN buat siapa? Ya buat Jokowi dan kroninya. Barangkali begitu. Jelas kok. Punya lahan di sini yang sebenarnya itu milik kami kuasai, tapi ternyata oleh negara hanya dipinjam pakaikan. Dan pinjam pakai itu hanya 10 tahun. Di balik megahnya bangunan serta besarnya anggaran yang harus dikeluarkan hanya demi upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, ternyata ada sekelumit cerita sedih yang harus ditanggung oleh masyarakat di sekitar kawasan inti Ibu Kota Nusantara nih, Wak. Sejak Kecamatan Sepaku ditunjuk sebagai Ibu Kota Nusantara, kepengurusan sertifikat pun kini dibekukan, dan warga tak bisa lagi mengurus surat kepemilikan atas tanah mereka yang sudah ditempati yang menjadi tanah kelahirannya. Bahkan sejak tahun 2023, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang membuat hati masyarakat sedih, karena hanya diperbolehkan untuk mengurus tanah mereka yang dikeluarkan hanya pakai saja, bukan kepemilikan. Tentu saja hal ini sangat membuat resah warga Sepaku di sana, di mana hak pakai yang dikeluarkan untuk mereka hanya diperbolehkan selama 10 tahun saja, dan mereka dilarang membangun apapun nantinya di sana di tempat tanah milik mereka sendiri. Apa yang terjadi ini merupakan sebuah realita dan fakta, yang ada di Sepaku, di mana tanah masyarakat di sana mendadak diubah kepemilikannya menjadi hak guna pakai. Dan bayangkan apa yang sudah dilakukan yang diberikan oleh Jokowi atas HGU kepada investor maupun pihak asing di IKN. Mereka diberikan hak izin selama 190 tahun, sedangkan masyarakat negeri sendiri hanya 10 tahun. Lalu apakah ini yang namanya IKN untuk semua rakyat Indonesia? IKN adalah sebuah simbol yang menjadi pemerataan dan keberkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangankan untuk dikasih hak milik untuk tanah rakyat ya, Wak. Buat rakyat melihat dan ikut 17-an saja di sana itu udah nggak boleh, Wak. Karena katanya itu terbatas. Bukankah IKN dibangun untuk rakyat? Lalu IKN ini dibangun untuk siapa? Ini yang jadi pertanyaan kita. Nah, gimana nih pendapatnya nih, Wak? Silakan deh berkomentar di sini. Apakah Indonesia ini sudah berkeadilan atau belum di dalam Ibu Kota Nusantara? Ridwan Kamil bilang kemarin sebagai apa istilahnya itu apa di IKN dia sebagai ya itulah ya yang mengawasi mengontrol mungkin 30 tahun baru selesai. Prabowo juga bilang 20 sampai 30 tahun baru selesai. Ngapain sebulan lebih 40 hari Jokowi mau ngantor di IKN? Bagaimana nanti koordinasinya? Dipanggil lagi, konon katanya di pekan ini mau ada sidang kabinet lagi di IKN. Boros lagi.
Padahal di sana belum ada apa-apa. Ya bangunan beberapa ada lah ya. Mungkin dia pengen ngeliatin itu, mungkin lambang Garuda yang seperti kelelawar itu sudah berwarna hijau. Mungkin begitu. Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintah sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja. Kok urusannya perasaan ya? Kan sebulan terakhir itu sebulan yang sangat krusial di ujung pemerintahan Jokowi yang harusnya soft landing. Tapi tampaknya Jokowi sudah melihat gelagat hari ini bakal crash landing. Kenapa? Fufu Fafa makin kelihatan. Belum menteri-menteri yang disinyalir memberikan suap kepada Gibran. Kaisang nggak beres, Bobby jet pribadinya bermasalah. Belum laporan-laporan dari Ubedillah Badrun dan kawan-kawan terhadap dugaan KKN-nya keluarga Jokowi termasuk Iriana. Apalagi kita lihat konstelasinya. Saya kira yakin Prabowo sudah tahu kabar tentang Fufu Fafa ini. Pasti sudah dikasih tahu. Nggak mungkin enggak. Wong udah rame setiap hari kok. Apalagi sebagai jenderal. Kan intelijensinya pasti kuat ya. Dia mampu menangkap apa yang sedang terjadi di lapangan hari ini. Banyak sudah yang mengatakan gagalkan Gibran. Tapi gimana cara menggagalkan Gibran agar terpisah dari Prabowo? Karena itu satu paket. Nah ini persoalan juga, ini dilematik juga buat Prabowo. Makanya barangkali karena melihat situasi yang begitu pelik, akhirnya Jokowi dalam tanda petik kabur. Pindah ini kita pertanyakan, pindah atau kabur nih maksudnya? Mau menyelesaikan masalah atau mau lari dari masalah? Kan gitu. Presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintah diserahkan ke presiden berikutnya. Bagaimanapun ini legasinya beliau. Legasi buruk. Hasan mengatakan Jokowi tetap akan melakukan kegiatan selayaknya di Istana Jakarta. Agenda kunjungan ke daerah tetap ada dan berangkat dari IKN. Siapa saja yang di sana ya? Jokowi, kata Hasan, juga datang jika ada kegiatan di Jakarta. Namun bisa juga didelegasikan kepada Wapres Ma'ruf Amin. Nah ini sinyalemen ini. Sudah mau mulai melepaskan diri. Presiden tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari IKN. Namun mendelegasikan beberapa agenda ke wakil presiden juga dimungkinkan. Mungkin karena 5 tahun lebih 9 bulan dibiarin mungkinnya Pak Ma'ruf Amin, ya udahlah sebulan terakhir diberikan kerjaan. Soal rencana Jokowi berkantor di IKN sebulan lebih itu diungkap oleh Kaset Press. Nah ini benar ini, Heru Budi Hartono. Jokowi akan berada di IKN mulai besok. Rencana beliau berkantor itu sampai 19 Oktober. Kemungkinan dari tanggal 10 September. Oh masih kemungkinan. Kok bisa ya sekelas presiden urusan besok masih kemungkinan. Jadi sekitar 40 harian. Heru mengatakan nantinya Jokowi akan berkantor selayaknya di Istana Negara, Jakarta. Ia menyebut akan ada kegiatan rapat dan kunker yang kembali lagi ke IKN. Dan ada beberapa di sela-sela itu kegiatan rapat dan lain-lain termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya. Sebelumnya, Jokowi sudah beberapa kali menjalankan aktivitas berkantor di IKN namun kurang lebih berkantor versi ringan atau soft kantor. Saat itu dia mengatakan rapat dengan otorita IKN, gubernur, bupati di sekitar IKN dan mengajak para influencer. Para influencer loh, bukan media.